Fams, bosan setiap hari dengan menu yang itu-itu saja? Cus, disimak di sini ya. Ada berbagai menu sarapan, makan siang, bahkan camilan kita siapkan buat kalian. Buat yang mau cuci mata, juga tenang. Ada banyak tempat wisata yang keren dan pastinya bikin bangga. Karena ternyata Indonesia istimewa. Untuk melawan hawa dingin di Brastagi, kita bisa berwisata di pemandian air panas di Debuk-Debuk, Fams. Di kawasan ini terdapat puluhan tempat pemandian air panas. Buka setiap hari, 24 jam non-stop, Fams. Salah satunya pemandian air panas Pariban. Kebanyakan orang datang pagi hari atau sore menjelang malam saat udara terasa dingin-dinginnya. Di sini terdapat belasan kolam dengan tingkat air panas yang berbeda-beda. Ada juga mulai dari air dingin sampai air yang paling panas. Kolam yang berisi air paling panas biasanya digunakan untuk pengobatan sih, karena air panas di sini mengandung belerang, Fams. Sumbernya dari Gunung Sibayak. Fams, belerang dipercaya sebagai salah satu pengobatan penyakit kulit seperti alergi dan gatal-gatal. Kalau cuma berniat relaksasi dan melepas lelah dan penat, kolam air hangat ini bisa jadi solusinya kok. Harga tiket masuk juga terjangkau, berkisar 10-15 ribu rupiah. Silakan berendam air hangat sepuasnya ya, Fams. Jangan cemberut gitu dong. Kita kasih tahu deh tempat wisata yang hits di Tegal. Ini dia tempat wisata Guci di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Wisata Guci Tegal menawarkan pesona keindahan alam khas daerah pegunungan tropis. Gak heran deh, hawanya sejuk banget. Bikin betah berlama-lama di sini. Objek wisata dataran tinggi itu nggak ngecewain deh. Cius, Fams. Apalagi sekarang sudah ada spot foto selfie yang cocok di feed Instagram kalian. Posisinya yang berada di atas bukit membuat spot foto di sini makin digemari sama kaum milenial atau pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Hahaha. Soalnya tempat sangat mendukung banget. Banyak spot foto-foto romantis yang bisa dinikmati berdua. Yang paling favorit dan hits itu ada Jembatan Kaca. Di sini kalian bisa melihat pemandangan bukit hijau yang dipadukan langit biru serta keramaian tempat wisata di bawahnya. Jangan lupa selfie-selfie ria di sini ya, Fams. Biar makin bagus fotonya, kalian juga bisa menyewa properti seperti boneka, topi, atau properti lain di sini. Kalau udah siap, foto-foto dulu bisa kali. Pegang bonekanya dan senyumnya mana. View-nya di sini memang keren abis, Fams. Nggak heran kalau tempat ini sering dijadiin tempat prewedding juga. Kalau lagi libur atau akhir pekan, tempat ini rame banget, Fams. Tempat ini menjadi favorit warga Tegal untuk menikmati spot foto. Selain Jembatan Kaca, ada pula spot-spot di balon udara. Spot di kursi cinta. Kalau mau yang agak menantang, cobain ayunan gantung ini. Gimana, keren kan fotonya? Belum lagi hawa sejuk dari pegunungan, bikin makin betah deh. Monggo puas-puasin deh foto-foto di sini. Tapi tetap ingat waktu ya, Fams. Tempat foto selfie ini termasuk baru di tempat wisata Guci. Kalau yang paling lama dan menjadi daya tarik di sini adalah pemandian air panas, Fams. Lihat tuh, rame banget yang mandi di sini. Tempat wisata ini memiliki total luas 210 hektar. Tapi yang dijadikan tempat wisata hanya beberapa hektar saja. Duh, pasti gempor banget kalau jalan mengitari tempat wisata ini. Santai, Fams, ada solusinya kok. Biar nggak capek di sini, kita bisa menyewa kuda untuk mengelilingi tempat wisata ini. Kuda di sini adalah fasilitas yang disediakan pengelola untuk wisatawan yang datang ke sini. Kuda-kudanya udah jinak kok, dan pastinya selalu didampingi jokinya. So pasti makin aman buat dinaikin, Fams. Harga sewa kudanya tergolong murah, sekitar 14-30 ribu tergantung jarak yang ditempuh. Wisata pemandian air panas Guci ini resmi dibuka pada tahun 1974. Asal-muasal objek wisata ini dimulai dari beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait keberadaan sumber air panas baru di wilayah ini. Dulu tempat ini nggak sebagus kayak sekarang. Belum ada pancuran kayak gini. Sumber air panasnya juga masih berada di bawah gua. Kalau mau berendam di sumber air panas ini, harus masuk ke dalam gua dulu, Fams.
Awalnya tempat ini hanya dimanfaatkan warga sekitar. Setelah diteliti dan terbukti aman, tempat ini dibuka untuk umum pada tahun 2015. Fems, sumber air panas di sini berasal dari Gunung Slamet. Ada juga beberapa tempat pemandian umum di sebelah kanan dan sungai air hangat yang mengalir di sebelah bagian kirinya. Di Wisata Guci Tegal terdapat 2 pemandian umum Fems, masing-masing diberi nama Pancuran 13 dan Pancuran 7, sesuai jumlah pancuran yang ada. Air yang mengalir keluar dari pancuran dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit tuh. Ada beberapa manfaat berendam air panas alami. Selain menyembuhkan penyakit kulit dan rematik, berendam dengan air hangat bisa meredakan ketegangan otot. Apalagi berendamnya sambil menikmati keindahan alam dan hawa sejuk dari pegunungan. Dijamin, stres bakal hilang, Fems. Tapi ada juga yang datang ke sini karena ingin mendapatkan berkah rezeki tuh. Katanya nih Fems, siapa yang berendam di Pancuran 13 di hari tertentu bakalan mendapatkan berkah dan terkabulnya segala keinginan. Pancuran 13 itu di dalamnya itu ada titik air panas 13 jumlahnya. Sehingga setelah dirubah jadinya pancuran tetap membawa angka 13. Karena angka 13 itu sebagai angka sial bagi orang Tegal konon. Terus dihitung secara orang tua, Sri Runggus Dunia Lara, tempatnya orang sakit gitu. Akhirnya alhamdulillah mendapat kesembuhan dari sini, menghilangkan kesialan. Katanya sih pancuran ini masih ada kaitannya dengan penunggu Gunung Slamet. Bentuknya sih berupa naga, Fems. Hal ini diperkuat dengan adanya patung naga yang di atas Pancuran 13. Selain menikmati pemandian, kalian juga bisa berendam di sungai yang mengalir. Pertama kali menyentuh air, biasanya langsung merasakan panas. Tapi lama-lama kulit bisa beradaptasi dan terasa hangat di tubuh. Dijamin, badan dan pikiran jadi rileks, Fems. Mumpung masih pagi, ayo Fems, sarapan soto khas Medan nih Fems. Rasanya enak kebangetan loh, mantul. Kalau kalian lihat nih, soto daging Medan sama kayak soto pada umumnya. Kuah soto daging kental berwarna kuning dan berempah. Kalau mau cari yang enak dan legendaris, kalian bisa datang ke kedai soto Sinar Pagi. Buka sejak pagi hari. Biasanya sih, soto ini menjadi pilihan menu sarapan untuk orang Medan. Pantesan aja ya, rame pol. Warung soto ini nggak terlalu besar, Fems. Jadi kalian harus rela antri untuk makan di sini ya. Untuk isiannya, kalian bisa pilih daging, babat, atau paru. Kalau suka sih, isiannya bisa dicampur. Bagi yang nggak suka daging sapi, soto ayam bisa jadi pilihan, Fems. Lebih enak lagi, soto ayam disantap pakai sambal. Beuh, dijamin, nikmat dan kenyang. Kuliner soto Medan yang gak kalah enak juga bisa kalian nikmati di Warung Soto Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Kota Medan. Yang bikin beda, menu andalan soto di sini adalah soto udang. Lihat tuh, udangnya gede-gede, Fems. Kalian penyuka seafood wajib mampir nih. Rasa daging udangnya empuk dan manis, apalagi dicampur kuah santan yang gurih. Ajib. Tapi daging sapi, jeroan, atau daging ayam bisa jadi pilihan, Fems. Disarankan datang ke warung soto ini jangan kesiangan. Meski buka sejak jam 8 pagi sampai jam 3 sore, soto yang dijual di sini bisa cepat ludes. Satu lagi nih menu sarapan di Medan yang nggak boleh dilewatkan. Iya, lontong sayur Kak Lin di Jalan Tekucik di Tiro. Warung lontong sayur ini buka sejak 20-an tahun yang lalu. Bahkan warung ini juga pernah dikunjungi mantan Presiden SBY. Menu yang disajikan di sini ada lontong sayur, lontong pecel, lontong mie, dan lainnya. Lontong pecel biasanya berisi potongan lontong, sayur rebus, disiram, dan sambal kacang. Kalau lontong sayur berisi lontong yang disiram dengan sayur kuah santan dan bihun goreng. Tambahannya siram sambal kacang dan taburi keripik pedas. Makin komplit lagi ditambah telur balado, Fems. Wih, komplit banget deh. Dijamin bisa menambah stamina sebelum melakukan aktivitas. Puas dan kenyang juga. Yang membedakan rasa lontong sayur di sini selalu memakai tambahan bumbu kacang sebagai pelengkap rasa. Kuah santan yang gurih berpadu dengan manisnya sambal pecel. Nikmat. Sepiring kenikmatan sarapan ini cukup dibayar dengan harga mulai dari 10.000 aja, Fems. Selamat makan!
Sekarang waktunya yang manis-manis, fams. Mereka makan juga manis kok, fams. Nah, kue yang satu ini cocok banget disantap di kala santai atau kumpul keluarga dan kerabat. Jajanan pasar ini biasanya dijajakan pada pagi hari. Itu sih dulu, fams. Kalau sekarang penjualnya mungkin udah jarang. Ayo, ada yang tahu nggak kue-kue cantik ini namanya apa? Bagi sebagian masyarakat di Pulau Jawa, kue basah ini namanya cukup unik. Kue putri mandi, fams. Dari penampilannya, warna merah, hijau, dan ungu memang terlihat cantik, fams. Seperti kayak Tuan Putri. Sedangkan santan putih yang merendam kue udah kayak air dalam bak mandi. Jadi deh, namanya kue putri mandi. Hihihi. Menyantap kue ini banyak sensasi rasa, fams. Tekstur kuenya lembut dan kenyal, dengan isian manis enten-enten. Kuah santannya nggak cuma bikin seretnya hilang, tapi memberikan sensasi rasa gurih yang menyegarkan. Santan hangat ataupun dingin bisa jadi pilihan. Sesuaikan selera aja deh, fams. Kebanyakan kue basah dengan tekstur yang kenyal terbuat dari tepung beras ketan. Untuk kue putri mandi ini sih juga butuh santan encer dari hasil perasan kelapa tua. Ada juga parutan kelapa muda yang diperlukan. Selebihnya sih gula, garam, dan vanili serta pewarna makanan aja, fams. Sederhana kan? Orang Ponorogo bilang sih isiannya enten-enten. Di tempat lain disebut dengan unti. Masak parutan kelapa muda dengan api sedang. Gak usah lama-lama ya, fams. Sebelum terlalu panas, masukin irisan gula merah. Sebenarnya sih pemakaian gula untuk memasak enten-enten sesuai selera aja. Kalau mau warnanya putih bersih, silakan pakai gula pasir. Kalau mau warna merah kecoklatan dengan manis yang tradisional, pakai gula Jawa atau gula aren. Jangan lupa beri air secukupnya supaya gula mudah larut. Tambahan 1 ikat daun pandan bisa menambah aroma dan kenikmatan isi dari kue putri mandi. Pastikan enten-entennya matang sempurna ya, fams. Tandanya kandungan airnya mulai asat atau menyusut. Kalau setengah matang apalagi masih mentah, kuenya bakalan cepat basi tuh. Kalau udah, lanjut masak santan. Bumbunya cuma taburan garam dan vanili. Walaupun cuma adonan, kulit untuk membungkus isian enten-enten menjadi kue putri mandi yang utuh tetap harus ada rasanya. Penggunaan santan pastinya bisa memperkuat rasa gurih yang khas pada kue. Terus remat-remat sambil tuang santan panas sedikit demi sedikit. Tekstur adonan putri mandi nggak boleh terlalu keras, fams. Tapi juga jangan terlalu encer. Kalau sudah terbiasa lentur, silakan beri warna-warni sesuai selera. Warna-warni mencolok menjadi ciri khas aneka kue basah Nusantara. Warna ini ternyata dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia loh. Mulai dari perilaku, cara berpikir, cara mengambil keputusan, hingga selera makan. Gak heran, makanan warna-warni yang cantik terlihat lebih menarik dan menggugah nafsu makan. Kalau semua sudah terisi, kukus adonan kue selama 20 menit, fams. Kalau sudah, kue putri jadi nih, tapi belum mandi. Hihihi. Supaya putrinya bisa mandi, siapkan santan encer untuk merendamnya. Hihihi. Kalau udah kesiram santan encer begini, resmi nih namanya jadi kue putri mandi. Fokus amat sih. Jangan salah fokus deh. Kakaknya emang cantik, tapi kerajinan decoupage itu juga gak kalah cantik. Decoupage adalah seni menghias objek dengan teknik menempelkan kertas tisu. Kerajinan ini bisa menciptakan kreasi yang gak kalah keren. Bisa meningkatkan estetika. TOP-BGT. Gak cuma kalangan emak-emak aja, anak muda milenial juga kelihatan kece kok pakai tas ini. Cantik ya. Sekarang intip bikinnya bareng ibu-ibu ini di Sukabumi. Fams, tisu yang dipakai nggak boleh sembarangan ya. Biasanya tisu dengan motif didatangkan dari Eropa. Motifnya beragam ya. Mulai dari motif kekinian, lawas, hingga shabby chic ada tuh. Tisu jenis ini nggak gampang robek loh. Makanya bisa dijadikan kerajinan yang cantik. Sekarang gunting tisu sesuai motif yang ada. Oh iya, tisu motif ini punya 3 lapis, fams. Sebelum dipotong, lapisan atas harus dilepas satu persatu. Cara melepasnya juga harus perlahan. Kalau salah sedikit, bisa merobek tisu dan gak terpakai lagi, fams. Setelah dipotong, langsung tempel pada objek yang diinginkan. Objek yang dipakai bisa apa aja kok. Bisa tas tangan, tas kanvas, hingga talenan kayu.
Biasanya material ini identik dengan kayu dan kain fams. Wait fams, lapisi lem pada objeknya, lalu tempel deh kertas tisunya. Tambahkan kembali lem biar bisa merekat sempurna. Jangan lupa ratakan dengan roll busa fams supaya nggak ada udara pada celah objek. Keringkan deh dengan hair dryer. Proses pengeringan ini harus dilakukan secara perlahan dan rata. Intinya biar tisu menempel sempurna dan gak gampang rusak. Kalau sudah kering fams, tambahkan lem kembali. Proses pengeleman ini juga untuk meminimalisir lubang atau udara pada objek. Selain itu supaya lebih awet dan tahan lama ya. Terakhir proses finishing. Motif kertas tisu tadi harus dilapisi vernis supaya mengkilat dan tahan. Oh iya fams, awalnya kerajinan dekupas dibuat sekedar iseng-iseng oleh kumpulan ibu-ibu asal Sukabumi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang daripada kumpul-kumpul aja. Setelah dipasarkan, kerajinan ini diminati dan memiliki nilai jual tuh. Harganya berkisar puluhan sampai jutaan rupiah. Gak cuma jernihnya air pantai atau air sungai yang mampu menyegarkan mata. Pemandangan pepohonan seperti hutan pinus juga bisa loh jadi obat lelah fams. Kita bukan mau jalan-jalan ke lokasi wisata hutan pinus, tapi kita lihat kerajinan dari kayu pinus fams. Lihat nih kerajinan tas cantik dari kayu pinus. Kreasi unik ini dibuat dari tangan Shanas Nadia Winanto. Uniknya, kayu ini berasal dari limbah kayu pinus sisa pembuatan mebel. Harganya cukup tinggi loh fams. Shanas bersama para pekerjanya sudah membuat tas kayu pinus sejak tahun 2016 lalu. Koleksi tas pinus milik Shanas kini sudah dipasarkan sampai ke kota Moskow, Budapest, hingga Sydney loh. Wah, keren ya! Kualitas tas limbah pinus Shanas memang istimewa. Untuk material pelengkapnya, Shanas tak ragu untuk menggunakan bahan baku seperti kulit asli atau kain tenun khas Indonesia. Yang lebih mengagumkan lagi, tas buatan Shanas Limited Edition fams. Dijamin gak bakal ada yang nyamain deh. Desainnya eksklusif, hasil karya tangan sendiri. Desain tas kayu pinus karya pemilik galeri di kawasan Bukit Putri, Kota Semarang ini lebih menonjolkan urban chic simple dan maskulin. Gak heran, pasar yang dibidiknya kaum hawa. Kalau tas buatan Shanas juga cocok digunakan kaum lelaki masa kini loh. Untuk pembuatan satu buah tas kayu limbah pinus rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Biasanya satu model tas baru bisa menghabiskan waktu 2 bulan untuk masa percobaan biar tas hasil karyanya sempurna. Harga tas kayu pinus buatan Shanas dijual mulai dari harga 1 jutaan fams, tapi tergantung jenis bahan, ukuran hingga modelnya. Benar-benar eksklusif ya. Nggak kalah deh dengan tas-tas branded produksi luar negeri. Yang ini asli karya anak negeri. Mantap! Pepatah bilang, jangan main api kalau nggak mau kebakar. Healah, tapi ini kok malah pada main api beneran sih? Tenang aja deh fams, adegan ini dilakukan oleh profesional kok. Ini adalah olahraga seni bela diri boles alias bola lengan sene. Dalam bahasa Sunda artinya bola tangan api. Ini adalah seni bela diri yang sering dimainkan oleh para santri di Pondok Pesantren Zikir Al-Fatah Sukabumi. Sekarang sih, kesenian boles sudah menjadi ajang turnamen olahraga tradisional loh. Bermain boles dilakukan oleh 2 tim fams. Bola yang terbuat dari kelapa yang dibakar dimainkan dengan cara dilempar ke teman satu tim. Terus bola harus digiring dan dimasukkan ke dalam ring. Seperti main basket gitu. Tapi nggak pakai dribble bola ya. Tantangannya ya udah pasti api fams. Ngeri-ngeri sedap gitu. Hihihi. Mau coba fams? Diwakilin sama neng-neng gelis ini aja deh. Sebelum pegang bola, tangan harus dicelupkan ke dalam air. Ayo, semangat neng. Tenang, semua aman terkendali fams. Si neng gak terluka kok. Abis pegang bola, dicelup lagi deh tangannya ke air. Biar adem. Hehehe. Sejarah permainan bola lengan sene ini sudah dikenal sejak zaman Prabu Siliwangi di tanah Sunda fams. Kayaknya Maung atau tentara Prabu Siliwangi suka memainkan api dengan cakarnya. Kemudian Kiai Haji Fajar Laksana kembali memperkenalkan tradisi ini dan mengarahkannya menjadi salah satu seni budaya di Sukabumi fams. Selain seni boles, kesenian lisung ngamuk juga menjadi seni budaya yang dikenal dari Sukabumi. Lisung atau lesung adalah wadah untuk menumbuk padi zaman dulu fams. Sebuah lisung diletakkan di sebuah kayu dan direkatkan. Kemudian lisung diangkat oleh 4 orang santri.
Seutas tali diikat pada bagian ujung dan dipegang oleh satu orang di depan. Begitu tali dilepas, para santri berputar-putar, bahkan sampai terlempar, Fems. Kemudian santri lainnya masuk menggantikan dan Lisung terus berputar-putar dan merobohkan para santri seperti sedang mengamuk gitu. Permainan ini mengandung makna dan filosofi yang dalam, Fems. Lisung diibaratkan sebagai sebuah negara, kalau tali yang dipegang adalah sebagai haluan atau aturan. Gimana Fems? Udah puas menikmati keragaman Indonesia hari ini? Kalau mau jalan-jalan, sabar dulu ya Fems. Tunggu sampai situasi pandemi mereda. Yang penting, tetap jaga kesehatan agar bisa ikutin petualangan bareng Ragam Indonesia selanjutnya. Tonton terus Ragam Indonesia ya Fems, karena Indonesia istimewa.